Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Efisiensi ini bukan sebagai suatu alasan untuk tidak optimalisasinya hasil kinerja. Karena pendekatan kita ini bukan pendekatan upaya, tapi pendekatan hasil. Saya memahami betul, dan kita tentu memahami, keinginan Presiden kita Pak Prabowo efisiensi ini, itu karena mungkin beliau melihat bahwa kondisi kemampuan negara kita sangat terbatas. Saya jujur katakan pimpinan saya di Banggar sebenarnya lari ke sini. Di Banggar lagi sekarang ini agendanya mendengar keahlian. Tapi saya berpikir ini lebih penting. Karena ini adalah bahagian proses yang kita sedang lakukan dengan hadirnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, saya coba ke penerimaan P3K. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah. Linear ke daerah. Kemarin saya dengan ketua komisi, ketua saya, lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita, Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya, Pak. Mempertanyakan. Ya persoalan hasil penerimaan P3K itu, ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa, mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua, mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal. Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya membaca statement dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Pak Taufan, izin dengan segala hormat, hari ini agenda kita kepada seluruh kementerian lembaga khusus pengesahan rekonstruksi anggaran APBN. Izin Pak Ketua, saya menganggap ini adalah bagian dari instrumen untuk boleh dengan segala hormat, karena nanti untuk Kemenpan RB, BKN kita undang kembali terkait hal yang Pak Taufan sampaikan. Saya tidak melarang, tapi biar kontekstual saja. Ya, makasih Pak Ketua. Artinya kita berbicara efisiensi. Jadi mungkin menyentuh semua mitra kita, Pak, supaya ada pola yang jelas. Bahwa efisiensi itu bukan berarti pengurangan, tapi efisiensi itu adalah upaya pendekatan hasil, Pak. Saya kasih contoh ATRB Pendang, BKN, Pak Ketua. Di DPR ini tidak punya alat ukur untuk menilai secara objektif per mitra kerja. Sebetulnya anggaran yang betul-betul dibutuhkan itu berapa? Misal satu kementerian 100 miliar. Maka kalau trennya setiap tahun 150 miliar, maka 50-nya itu bukan untuk mensupport kinerja, tapi itu adalah sesuatu yang berlebihan. Ketika dilakukan efisiensi menjadi 105 miliar, itu bukan efisiensi yang kata Pak Taufan, itu adalah rasionalisasi. Gitu. Kami dari Partai Gerindra, insya Allah percaya kepada Bapak Ibu semua dengan anggaran yang menurut sebagian orang pasti banyak terkena dampak. Namun demikian kami yakin betul dengan efisiensi itu Bapak Ibu sekalian
tetap bisa bekerja maksimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.